Jadi total berapa jam tuh Bang Arif setelah hilangnya Bang Daeng sampai ngelapor? Dari jam 8 sampai gua ngelapor itu jam setengah 7 malam ya, mungkin ya, jam setengah 7 habis maghrib lah. Hampir 12 jam ya? Hampir 12 jam. Yang herannya lagi nggak ada jejak kaki balik. Jadi jejak kaki satu arah aja, stop di situ. Hilang gitu jejak kaki? Iya, di situ hilang. Masa cuman gara-gara kencing, kamu kencing tiba-tiba kok hilang? Masa nggak kelihatan sama sekali, Rip? Ya enggak Pak, bener-bener sama sekali nggak kelihatan. Saya bilang begitu, gue bilang begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Arif. Di sini gue pengen nyeritain pengalaman gue di tahun 2001, tepatnya tanggal 17 Desember sampai tanggal 20 Desember 2001. Waktu itu kejadiannya di Semeru. Gue berangkat Semeru bertiga sama temen gue, Marsandi, sama temen gue, Daris, yang belum ketemu sampai sekarang. Maaf, jadi ya, maaf Bang ya, agak berat mungkin kalau cerita ini sebenarnya. Jadi gini, waktu itu pas banget momen ini kan pas puasa waktu itu. Jadi 3 hari itu dia mendadak, emang si Marsandi itu ngajakin gua dadakan banget 4 hari sebelum pemberangkatan. Jadi tanggal 16 Desember itu kalau nggak salah 2001 jatuh Idul Fitri. Nah, waktu itu 3 hari sebelumnya si Marsandi ini ngajakin gue, Bang, kucuk ke rumah. Assalamualaikum, Rip. Lah, kenapa Mar? Habis lebaran lu kemana? Gak kemana-mana. Bang, kenapa Mar? Naik yuk. Kemana? Semeru. Waduh, jangan Semeru deh, deket-deket aja. Ke Gede kayak apa kemana kayak gitu kan, begituin. Gak punya ongkos nih gue pasti gitu kan. Kan balik gitu kan, posisi gue kan habis lulus sekolah juga, baru lulus sekolah, belum punya, kasarannya belum punya penghasilan lah buat naik ke yang jauh-jauh, dia bilang gitu. SMP kan? Apa SMA gitu? SMA, STM. Oh, udah lulus STM. STM gitu. Baru lulus ya? Baru lulus. Nah gitu kan bulan Juli lulusan, Desember gue naik gunung. Akhirnya kata Marsandi gini, tenang aja Rip, gitu kan. Sama siapa? Gua sama Daris, bilang gitu kan. Berdua doang. Ya bertiga malu lah katanya gitu kan. Ya gua gak punya duit Mar, gua bilang gimana nih? Katanya Mas Sandi, tenang aja, itu ada si Bang Daeng mau ngongkosin. Kita mah cuman nyiapin buat bekal aja lah. Bang Daeng ini panggilan Bang Daris? Maaf ya. Jadi Daris Daeng ini nama panggilan si Daris Daeng. Tanggal berapa ya jalannya? Tanggal 17. Mepet banget tanggal 17 gitu kan. Tanggal 16 kan lebaran, masa plus 1 Mar? Otomatis penuh kan kereta. Gue gak mau penuh-penuhan Mar. Gue bilang, habis gimana Rip? Dia bisanya tanggal segitu. Gue mikir-mikir dulu. Coba ajak yang lain dulu deh. Itu dia, gue dikatain dia, kata Marsandi. Gue coba ajak 3 orang. Cuman gak ada yang mau. Ini terakhir lo. Gitu kan. Ya udah deh, gue bilang. Ya, akhirnya gue terima dong ajakan kan waktu itu. Udah selang waktu. Maaf, gue agak gimana nih kalau dia bilang, kalau cerita masalah ini mungkin agak masih membekas. Masih agak berat juga. Tisu ada Pak? Jadi emang kalau kalian lihat mata dari Bang Arif ini berkaca-kaca, ini bukan settingan ya, karena RJ paling anti settingan. Memang sepertinya masih membekas banget ya Bang, walau udah ini 20 tahun ya? Iya, 20 tahun. Desember ini 20 tahun. Masih membekas banget ya? Kalau diingat-ingat lagi sih membekas, cuman kadang-kadang kayak diusahain mah jangan, ya paling kita kalau lagi diingat nih ya paling kita kirim Al-Fatihah buat dia. Mungkin kalau pas lagi saya kadang-kadang suka ingat nih, ingat temen gue Daeng gitu kan, langsung kirim Fatihah, tiba-tiba udah gitu aja sebenarnya sih. Ya tenang aja.
Oke, jadi kita lanjut lagi nih Bang ya. Boleh. Tanggal 16 itu Idul Fitri. Nah, kita udah mulai ini tuh. Malamnya kita mulai siap-siap tuh Bang. Kita prepare segala macem. Nah, kebetulan Bang Daeng waktu itu coba muter-muter nyari tenda. Nggak dapet. Terus saya juga nyari-nyari ke temen saya juga. Temen gue juga nggak dapet. Nah, akhirnya kita putusin berangkat tanpa tenda. Jadi cuman bawa perlengkapan dasar aja kayak seperti nesting, kompor, terus alas buat tidur sama sleeping bag sama perlengkapan pribadi. Tanggal 17 kita jalan sekitar jam 1-an. Naik biasa naik dari Pasar Senen waktu itu. 16 jam kita di kereta sampai tanggal 18 kita sampai di stasiun Malang. Terus kita langsung ke Tumpang ya Bang, kalau nggak salah waktu itu ya. Tumpang. Nah dari Tumpang kita bingung nih Bang nih. Kita bertiga doang. Kalau ongkos naik jeep bertiga, kata Bang Daeng nih, lumayan mahal nih. Gitu kan, tunggu dulu deh, kali aja ada barengan. Nah akhirnya datang tuh, ternyata di belakang kita ada mungkin satu kereta kali ya. Dia dari Bogor, ternyata rombongan 8 orang. Akhirnya kita bareng berlapan tambah kita bertiga, 11 tambah satu orang lagi, jadi 12 orang. Kita lanjutin terus ke Ranupani. Dari Ranupani kita sampai Ranupani itu udah menjelang sore kalau nggak salah tuh, udah mau jam 3 atau jam 4 itu. Kata Bang Daeng, Rip, ini kayaknya udah sorean. Kita istirahat aja dulu di sini. Istirahat di mana Bang? Ada di situ, ada di pondokan khusus buat pendaki. Ya udahlah kita ikutin gitu kan, kita ikutin dia. Akhirnya kita nginep semalam tuh di pondokan tuh Bang. Sambil biasalah ngobrol-ngobrol biasa. Di situ pun kita nggak ada pirasat apa-apa itu, nggak ada pirasat bakal kejadian kayak begini gitu loh. Bakal kejadian tuh nggak ada sama sekali deh pokoknya, pikiran-pikiran jelek kita nggak ada sama sekali. Pokoknya kita pergi dari rumah intinya mau senang-senang gitu kan, itu aja. Nah di situ kita coba prepare ulang lagi. Nah ternyata kita prepare ulang lagi. Tas sang satu carrier ini kelihatan kosong gitu loh. Kata Bang Daeng, ini kayaknya enakan dititipin aja tasnya ini gitu. Ya terserah Bang, kira aman nggak? Aman, tenang aja gitu kan. Titipin aja sama ibu itu. Ya udah, titipin keesokan hari itu. Sebelum jalan kita titipin dulu. Jadi cuman membawa satu carrier doang berarti? Satu carrier sama satu depek. Oh, gitu. DP. Kita bertiga kan gitu. Jadi kan karena kita nggak bawa tenda kan, jadi muatan itunya kan nggak terlalu nggak terlalu. Rencana berapa hari memang? Kita rencana waktu itu 3 hari 2 malam rencananya. Jadi start kan dari tanggal 18. Kita rencana pulang tuh emang tanggal 20 tuh harus di bawah. 20 tanggal 20 sore itu udah harus turun di bawah. Itu 3 hari 2 malam. Setelah paginya kita mulai start tuh Bang. Jam 7:30. Kita start, nggak ada masalah, nggak ada biasa-biasa aja. Kita ngobrol juga biasa-biasa aja. Pas sampai di pos 2 ketemu masih biasa-biasa aja. Sampai ke pos Ranukumbolo biasa-biasa aja. Terus kita lanjut lagi tuh dari Ranukumbolo, kira-kira kalau nggak salah waktu jam 3 atau jam 4 itu kalau nggak salah. Nah dari Ranukumbolo ke Kalimati biasa gue masih di belakang. Nah di situ gue awal ketemu temen pendaki yang dari Koja, Jakarta Utara. Di situ gue ketemu kalau nggak salah di Cemoro Kandang gue ketemu waktu itu. Berapa orang deh? Dia berdua. Jadi gue ditemenin tuh Bang, akhirnya gue jalan bertiga-tiga tuh di belakang. Sampai di Jambangan gue ketemu lagi nih sama Bang Daeng sama Sandi. Nah dari situ, baru dari Jambangan ke Kalimati kita bareng-bareng jalan. Biasa lah ngobrol-ngobrol biasa.
kita sampai Kalimati. Dari Kalimati kita ngambil air persiapan ke sumber mani kan, itu harus ada di sumber air satu-satunya di Kalimati. Dari situ dah kita istirahat dulu, kita di pondokan. Nah kita istirahat sambil ngisi tenaga, tidur sebentar, tahu-tahu dibangunin tuh bang sama Bang Daing. Namanya gue baru ke situ kan, nggak tahu prosedurnya gimana gitu kan. Naik Gunung Semeru tuh jam berapanya gue nggak tahu kan. Gue dibangunin tuh jam 11 malam. Rip, bangun Rip. Sandi, bangun Sandi. Bang, baru jam berapa gitu kan? Ini kalau naik ke Semeru, ke puncaknya itu jam 1 minimal gitu kan. Emang, minimal jam 1 malam. Kita udah jalan dari sini. Ayo bangunlah gitu kan. Yaudah bang, ayo bang. Jam 11 tuh bang. Kita bangun, kita siap-siap dulu tuh. Udah. Dari situ jam 1 baru kita mulai start. Begitu start mau jalan, gue nanya begini ke dia. Bang, ini kira-kira dibawa semua apa enggak makanannya? Bawa aja. Kali aja kita butuh gitu bang. Yaudah semua bang. Semua bawa aja. Yaudah akhirnya gue masukin semua pakai ransel gue tuh. Pakai tas depek gue masukin. Nah dia pakai tas pinggang. Jadi waktu itu posisinya gue bawa tas depek, Marsandi lenggang, Bang Daing bawa tas pinggang, sedangkan logistik ada di gue semua, segala macam air, pokoknya logistik bertiga tuh ada di gue semua, gue yang bawa waktu itu. Akhirnya udah kita jam 1 kita start. Nah kebetulan waktu itu teman kita anak Koja ini yang kenal di jalur satu nggak bisa jalan, jadi bermasalah perutnya gitu, buang-buang air terus. Akhirnya udah bang, gue kayaknya nggak bisa lanjut nih bang nih. Kenapa? Berak-berak gue katanya. Ya udahlah, jangan dipaksain gitu loh gitu, daripada kenapa-napa gitu kan. Akhirnya teman kita anak Koja satu nih kita tinggalin. Ya udah lu di sini aja ya buat jagain tas ya. Iya bang, tenang aja gitu kan. Itu mah enak banget sih kalau lagi murus-murus ya. Iya, paling enak. Waduh. Paling enak bang itu bang emang. Nah udah gitu, jam 1 kita ngumpul. Biasalah ritual kita doa. Selesai doa, kita start jam 1 malam. Biasa tuh bang, jalan masih biasa aja. Posisi masih biasa aja waktu itu. Gua di belakang, Daris di Bang Daing di depan, Marsandi di tengah, di belakang gua teman gua anak Koja. Gua nggak tahu namanya, lupa waktu itu bang, maaf yang. Jadi sebut aja si A lah gitu. Biasalah karena fisik mungkin ya. Jadi sempat ketinggal juga waktu itu. Jadi sempat mau ngejar, tapi fisik gua nggak kuat. Sampai gue disusul tuh sama teman gue anak Koja. Udah bang, lu duluan aja, biarin gue di belakang. Terus jalan. Itu nggak ada pendaki lain Udah ada bang, ada waktu itu kebetulan udah mulai rame pas lagi gue sampai Kalimati tuh, baru mulai berdatangan tuh yang rombongan lain tuh. Yang mau jalan ke puncak. Oh, udah mulai rame waktu itu. Jadi kan karena waktu udah jeda sehari kan semalam waktu itu gua. Udah mulai rame. Kita biasa lagi tuh jalan ya terus sampai atas, sampai di jalur, sampai batas vegetasi. Gue mulai ketinggal jauh. Tuh. Fisik gue juga udah mulai ngedrop waktu itu. Gue cuma punya dua pilihan. Naik lagi atau turun. Tapi kalau turun di bawah nggak ada orang lain. Terus posisi terakhir tuh gue paling terakhir tuh bang, di belakang udah nggak ada lagi. Masih pokoknya udah paling terakhir lah, gue di belakang udah nggak ada orang lagi. Kalau gue turun nggak ada temen nih gitu kan. Akhirnya kalau gue naik, fisik gue udah mulai ngedrop, itu kan udah dingin juga kan, emang waktu itu emang kencang banget angin waktu itu bang, angin udah bener-bener kencang banget. Akhirnya gue paksain naik waktu itu.
sampai ketemu Bang Daing itu kira-kira jam 5 pagi kalau nggak salah waktu itu. Udah agak terang waktu itu kan. Nah, sampai ketemu Bang Daing, dia lagi duduk sambil nyanyi waktu itu kan. Akhirnya gue samperin, gue paranin dia, "Bang, Mas Andi mana? Udah jalan duluan kali, Rip," katanya gitu kan. "Udah sampai atas kali," kata dia gitu kan. "Lah lu nggak jalan, Bang? Kan gue nungguin lo," katanya gitu kan. "Gimana sih?" Katanya gitu kan. "Iya Bang, fisik gue nggak kuat nih," katanya gitu kan. Dia gitu. Kata Bang Daeng gini, "Kenapa nggak ngomong kalau nggak kuat gitu loh kan, jadi gue bisa berhenti gitu kan. Udah Bang, udah tanggung Bang, sampai sini lanjut aja." Jadi di situ Bang Daeng itu spesial buat nungguin lu, Bang. Iya, jadi mungkin dia bercabang juga kali mungkin. Jadi di satu sisi dia mikirin gue di belakang, di satu sisi lagi dia mikirin Mas Andi yang udah di jalan duluan di depan, gitu loh. Karena jadi kebetulan Mas Andi waktu itu udah ada temennya yang anak koja itu ditemenin, akhirnya ya biarin aja kan udah ada temennya kan, mungkin ditipin ke dia. Mencar semua ya. Iya, mencar. Akhirnya waktu itu gue istirahat sebentar sambil minum kopi yang ada di Peples sama makan coklat sedikit. Gue istirahat sebentar. Bang Daeng gini, "Gimana, Rik? Lanjut nggak?" "Lanjut aja lah Bang lah, udah sampai sini gitu kan, udah tanggung." Yakin Bang, gitu aja. "Yaudah istirahat dulu sebentar sini deh. Gue kan ngerasa keberatan lu Bang, bawa apa namanya, bawa capek lah gitu kan, udah mulai capek kan. Gue bawa logistik terakhir. Gue begini ngomong, punya inisiatif. "Bang, kayaknya kalau gantian enak nih. Gantian ada apaan gitu kan. Gue bawa tas pinggang lo deh Bang." Gitu kan. "Ya udah sini nggak apa-apa, sini. Lu capek Rip, sini gue bawain," katanya gitu kan. "Kenapa nggak ngomong dari tadi gitu?" "Gak enak Bang ngomongnya. Kalau gak enak gitu kan, sini gue bawain," gitu kan. "Lu bawa tas pinggang gue ya," katanya gitu. "Iya di sini Bang, gue bawa tas." Akhirnya gue bawa tas pinggangnya dia, Bang Daeng bawa ransel gue yang isinya makanan gitu. Udah itu kita OTW gue langsung cus ke puncak. Setelah gue sampai puncak, di situ kejadian yang nggak bisa gue lupain mungkin sampai sekarang. Jadi Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. setelah kita sampai puncak waktu itu sekitar jam 7 atau jam setengah 8 lewat ya Bang. Kita bukannya seneng sampai puncak, kita malah bingung Bang. Bingungnya gini, Mas Andi tiba-tiba nggak ketemu di atas gitu loh. Akhirnya kita bingung, kita cari-cari sampai, kan di Semeru kan luas tuh Bang, luas. Kita cari-cari sampai ke ujung, nah ternyata ketemu anak koja ini, anak Priuk. Kita tanya ke dia dong, "Bang, lihat temen gua, Mas Andi. Tadi sih dia cuman ngelambain tangan begini doang." Gitu. Mungkin dia turun kali dia, pamit turun. Gitu. "Terus ada barengannya nggak?" Kalau barengan kata dia nggak tahu pasti, bilang gitu kan. "Oke lah, makasih deh Bang." Deh dari situ mungkin ada kejanggalan mungkin Bang ya. Jadi stuck dari situ, tiba-tiba Bang Daeng mulai agak diem aja gitu kan. Kayak punya pikiran apa gimana, diem aja. Setiap gue tanya, "Kenapa Bang?" "Diem aja Bang, nggak ada apa-apa ya," dia bilang gitu kan. Ya mungkin dia bingung mikirin bingung mikirin Mas Andi gitu, turun sama siapa gitu kan. Sedangkan gue berdua di sini udah aman-aman aja, tapi dia bingung Mas Andi kira-kira sampai nggak ke bawah gitu. Mungkin di situ yang gue pikir di situ mungkin dia mikirinnya. "Ya udah Rip, tenang aja lah gitu, yang nggak usah banyak nggak usah
ada negative thinking, kita positive thinking aja, dia bilang gitu kan. Oke lah. Nah kebetulan waktu itu anak koja megang kamera nih bang, megang kamera. Bang boleh nih kita moto berdua nih, gitu kan? Boleh gitu bang. Kita foto berdua tuh bang di puncak. Foto pas posenya itu lagi erupsi. Nah bang Daing rangkul gua begini nih, gitu. Terus bilang bang kalau udah jadi kirim-kirim bang ya, gitu kan. Ya udah tuh kalau ini kirim nomor telepon lo aja. Ya gua nggak punya nomor telepon bang, nomor telepon lo aja deh gitu, nomor telepon anak koja ini. Gua tulis buat masukin ke tas pinggang gitu. Biasalah kita nikmatin suasana di puncak gitu kan. Dari situ baru gini bang, gue sempat nanya sama bang Daing, bang nanti kalau turun kita ngecamp lagi atau enggak gitu kan. Dia jawab begini, nggak usah Rip, kita langsung pulang aja gitu. Gue juga gitu kurang peka ya, dia bilang jawab, jadi setelah itu jadi nadanya doang, jadi nadanya agak berat gitu dia ngomong. Kira-kira mau turun jam berapa bang? Gitu deh, sambil dia mungkin sambil nutupin rasa bingungan dia kali, rasa cemas dia sama Mas Sandi, rasa khawatir dia Mas Sandi, jadi nutupin dia, jadi dibawa senang aja gitu, tenang aja gitu kan, udah senang aja dulu gitu kan. Dalam hati gue juga mikirin Mas Sandi kan, aduh Mas Sandi sampai di bawah apa enggak nih gitu kan. Akhirnya udah bang, udah agak siang nih, turun yuk. Jadi turun yuk. Nah dari di situ kejadian yang mungkin nggak masuk di akal lah buat gue juga. Jadi begitu start gue mau turun, kita baru mau start nih bang. Ini posisi gue di belakang sini, ini bang Daing di depan. Nah, tiba-tiba gue kebelet kencing. Gue teriak, bang tungguin bentar, gue mau kencing dulu gitu kan. Akhirnya gue kencing tuh. Gue pikir dia udah bang Daing udah ngedengar. Gue pikir dia masih nungguin. Biasalah kalau misalkan di situ kan gue kalau kencing, kalau di tempat kita kan tamu bang, gitu kan. Ya seenggaknya kita nggak boleh sembarangan lah, gitu kan. Walaupun apalagi itu buang hajat gitu bang buat. Nah akhirnya gue situ kencing madep ke timur, sedangkan arah turun itu arah ke barat, jadi arah ke sebelah kiri. Gue kencing cuman ngebelakangin posisinya, belakang begini nih, jadi bang Daing dari belakang gue. Setelah gue kencing selesai, itu jeda nggak lama bang, cuman kira-kira 2 atau 3 menitan lah gitu kan. Setelah gue selesai, gue balik badan, kok nggak ada gitu kan Daing. Ini kemana nih? Udah nengok, wah kok nggak ada ya? Dia turun duluan apa gimana ya, gue bilang gitu kan. Udah tuh gue buru-buru kan, gue samperin sampai ke arah mau turun pinggiran. Sampai situ gue ketemu tuh rombongan lain, kebetulan posisinya pas persis di arah mau turun, jalur turun Semeru itu. Gue tanya, bang tadi ngeliat teman gue nggak yang pakai baju ini, baju belang-belang abu-abu hitam? Wah kita nggak ada ngeliat orang turun bang dari tadi di sini gitu kan. Aduh. Nah dengan di Semeru itu kan kalau dari puncak sampai batas vegetasi itu kan masih kelihatan tuh, masih blank gitu, kelihatan luas kan. Bahkan kalau baru itu kan, padahal itu waktu itu jarak waktunya cuma beberapa menit doang. Pas gue ngelihat ke atas, gue ngelihat ke bawah, itu udah nggak ada orang sama sekali bang. Jadi gue makin bingung di situ. Duh, bang Daing kemana? Kok nggak ada ya? Dia lewat jalur mana gitu kan? Akhirnya gue maju sedikit ke sono, agak maju sedikit ke arah sana kan, ke arah sebelah kiri lagi. Tetap nggak ada orang lagi, orang turun. Akhirnya gue balik lagi ke arah utama, ke jalur utama buat turun itu. Nah di situ gue ketemu sama anak koja. Akhirnya kita turun berdua di situ. Anak koja yang tadi di puncak nih. Nah Rip lo belum turun Rip? Belum bang, gue nyari bang Daing ini, gue gitu kan. Lah
tadi katanya udah mau turun berdua gitu, kata dia kan. Kata dia begitu bilang, iya bang, gue tadi kencing. Nah pas selesai kencing tiba-tiba nggak ada. Yaudah dia sampai dia Uber kayak gitu kan. Kita Uber tuh berdua. Nah kita Uber berdua, terus saking enaknya kan kalau naik Semeru itu kan emang sih paling rawan itu, emang paling kalau turun emang nggak boleh main-main sih emang bang. Kalau pas lagi turun mesti bener-bener waspada lah. Jadi waktu itu pas turun sempat melenceng juga 5 jalur, 5 cerukan. Jadi dari jalur utama 5 cerukan gitu sampai berdua itu. Gue sadarnya itu ketika waktu gue ngeliat sebelah kiri kok pohon cemara tunggal kagak ada. Jauh banget bang. Gimana ya bang? Udah berhenti kata dia gitu. Setelah berhenti sebentar 5 menit, gimana ya bang? Naik lagi. Kita naik lagi, kita naikin cerukan sampai ketemu tuh. Jalur utama kita turun, akhirnya ketemu, kita turun lagi, kita susurin lagi kan, jalan lewat jalur utama lagi. Sampai di situ kan ketemu rombongan yang lain tuh baru pada datang. Ya, di situ kita tanya, bang lihat ini nggak bang, teman ngeliat orang turun nggak, mendaki turun yang saya ceritain apa ciri-cirinya begini. Wah belum ada nggak ngeliat bang. Udah makasih bang. Terus kita turun kita Uber lagi terus berdua makin tuh. bingung dong. Kita makin bingung. Mas Andi nggak ada, iya. tiba-tiba Bang Daeng juga nggak ada gitu kan. Lu makin bingung nih. Nah, kata temen gua anak koja nenangin juga, udah tenang aja Rip, mungkin dia di Kalimati, iya mungkin gitu kali bang. Jadi mungkin emang dia agak dewasa juga, jadi udah kisaran umur 25 tahun kali lebih. Saat itu juga mungkin Bang Arif mikir ya, salah apa nih gua gitu ya, kok sampai ditinggal sama Bang Daeng gitu kan. Iya jadi begitu bang, lagi jadi kencing kok ditinggal malahan gitu. Gue mikir begini, aduh dalam hati gua kok udah ninggalin gua, nggak ngomong lagi, kalau gitu ya udahlah, biarin aja lah, gua pokoknya gua nggak mau bikin jelek dulu bang gitu bang. Akhirnya ya udahlah kita Uber terus ke bawah tuh, sampai di Kalimati, gua lihat dari jauh Marsandi, wih Marsandi sampai duluan loh, gitu kan, jalan, sampai di Pondokan Kalimati. Begitu gua sampai, gua belum nanya. Mas Andi nanya duluan, Rip, Bang Daeng mana? Bang Daeng, lah bukan ada duluan, gitu kan? Kagak, belum sampai dia nih, gitu kan? Masa sih, gitu kan? Ini gue lagi nguber dia dari tadi berdua nih sama teman kita nih, gitu kan? Terus gimana Mar? Ya udah gini deh Mar, Rip, kita tunggu dulu deh. Ya udah akhirnya kita tunggu kan gitu. Itu jam berapa tuh? Sampai di Kalimati itu kalau nggak salah jam 11 siang bang. Kita telat banget itu turun. Padahal kalau menurutnya sih, kalau ya mungkin kalau sekarang mungkin ya, kalau anak sekarang mungkin kalau turun normalnya itu 2 jam kali ya dari puncak ke Kalimati. Kita sampai jam 11, 3 jam gitu. Gara-gara kita melenceng ke arah kanan. Gini aja Mar, kita tunggu dulu sebentar di sini sampai ntar kira-kira jam 12 kalau nggak ada kepastian, kalau nggak ada tanda-tanda Daeng turun, kita lanjut jalan ke Ranukumbolo. Di situ sampai ketemu pendaki-pendaki lain yang baru pada mulai naik bang. Di situ satu persatu gue tanya maksudnya bukan gue tanyain bang, gue nitip pesen kan, gue buat tas pinggang dia. Nah begitu gue buka, di situ ada fotonya dia bang. Ada foto, ada KTP sama slayer yang Krisa itu doang tuh, sama kalau nggak salah waktu itu ada rokoknya dia. Jadi setiap pendaki, gue ketemu pendaki gue tanya tuh bang, ngeliat ini nggak bang, entar kalau di jalur ngeliat temen gue yang ciri-cirinya nih bang, ini mukanya kayak ini nih, tolong ini bang ya, tolong sampein ya, kita berdua Mas Andi sama Arif nunggu di bawah gitu. Oh iya, pokoknya semua tiap pendaki, kita ketemu pendaki, kita pesenin semua begitu. Jam 3-an kita waktu itu sampai Ranukumbolo, karena kita kan bener-bener
uber-uberan bang waktu itu kan bang. Saking paniknya, gimana Mar, kita tungguin di sini apa kita turun langsung nih, gitu. Gue nanya sama Mas Sandi, turun langsung aja deh Mar, Rip, ya udah kita istirahat sebentar aja di sini nih. Nah, kita kalau nginep kita juga nggak punya bekal makanan bang, karena makanan kan dibawa semua tuh, bekal semua tuh. Jadi makanan kita bertiga terakhir tuh dibawa sama Daeng semua, sama Bang Daeng semua, gitu. Makanya mau nggak mau harus langsung Harus turun. turun gitu kan. Kita kalau ya kita sih emang sih kita kalau misalkan di gunung itu kita nggak bakal kelaparan lah kalau selagi masih ada pendaki lain gitu kan. Kita bisa minta tolong atau bisa minta sedikit lah makanan gitu kan. Nah dari situ udah kita turun aja deh langsung deh. Akhirnya jam 3:30 kita langsung turun tuh. Turun sampai ke Ranupani jam kira-kira waktu itu jam mau maghrib, jam 6-an waktu itu. Nah di situ kita bukannya turun, kita nggak langsung lapor tuh bang. Jadi kita turun, gue punya ini apa namanya, gue ingat waktu itu, oh iya Mar, kita kan nitipin tas di situ di pondokan. Udah di situ Bang Daeng. Itu jadi patokan gue terakhir. Akhirnya yaudah Mar, kita jangan langsung lapor dulu, gitu kan, gak usah lapor dulu. Kita lihat dulu nih tas masih ada apa enggak. Nah akhirnya di situ kita belok tuh ke pondokan itu kan. Nah begitu kita sampai pondokan kita tanyain, Bu permisi mau ngambil tas yang kemarin kita titipin. Oh yang itu Mas ya? Iya. Nah di situ Mas Sandi mulai panik tuh bang. Waduh gimana Rip nih? Udah tenang Mas, tenang. Dari situ gimana ya kalau dibilang wah campur aduk deh bang semua deh. Udah kalau kata ini mah udah satu takut, satu panik, kesel juga. Keselnya gitu. Jadi apa sih namanya? Dia kan udah pernah ke situ bang sebelumnya. Sementara yang lain juga belum. Sedangkan gue berdua tuh belum pernah ke situ. Kenapa dia tuh harusnya kan dia apa namanya nuntun kita gitu. Iya. Aduh ya Allah. Harusnya dia bisa nuntun kita pulang. Ya tapi begitu kejadiannya. Akhirnya yaudah Mar, kita tenangin dulu deh Mar. Kita tenangin dulu sebentar lagi. Dari situ jam 6:30 habis maghrib kita baru ke posko pendaftaran waktu itu. Jadi total berapa jam tuh Bang Arif setelah hilangnya Bang Daeng sampai ngelapor? Dari jam 8 sampai gua ngelapor itu jam 6:30 malam ya mungkin ya, jam 6:30 habis maghrib lah. Hampir 12 jam ya? Hampir 12 jam. Setelah itu kita lapor ke petugas. Permisi Pak, kita mau tanya nih, rombongan pendaki yang dari Bogor udah turun belum? Terus dia bapak-bapak yang ada di pos jaga itu jelasin, oh ini Mas, yang 8 orang dari Bogor itu udah turun. Terus yang 1 orang dari Bekasi udah turun juga, ini tinggal bertiga. Oh itu kita bang bertiga, gitu kita Pak bertiga. Saya, Daris, sama Marsandi. Nah saya mau tanya nih Pak, yang atas nama pendaki atas nama Daris udah lapor turun belum? Gitu kan? Belum ada Mas. Aduh. Di situ kita makin panik lagi tuh. Aduh, gimana Mar ngomongnya Mar? Lu aja yang ngomong Rip, gitu kan? Lu aja sambil kita saking takut itu kita mau lapor karena kita kan masih baru ke situ bang ya. Baru ke situ terus tiba-tiba ada kejadian begitu gitu kan, kita juga takut juga kan. Akhirnya gue beraniin diri, gini Pak, temen kita kepisah sama kita gitu loh. Dia nanya dari jam berapa? Dari pas mau turun Pak, gitu. Udah gini aja, kita tunggu besok jam 10 pagi kalau nggak ada tanda-tanda dari Mas Daris turun, terpaksa kita besok pagi jam 10 kita naik lagi gitu. Akhirnya ya udah
Kamu istirahatnya berdua di situ di posko dulu, di base camp dulu istirahat. Kita dikasih kamar tuh bang, buat tidur istirahat dulu. Sampai masuk paginya tuh jam 10 pagi, kita ke base camp lagi tuh bang. Gimana pak, ada laporan pak tentang Daris? Ah belum ada Rip, yaudah. Kamu siap-siap aja, dibilang gitu kan kata rangernya tuh. Waktu itu bertiga rangernya. Kamu siap-siap aja naik lagi, siap-siap aja. Bawa apa lagi nih pak? Yaudah bawa apanya aja, pokoknya baju ganti. Aduh, baju ganti gue cuman ini doang gitu kan. Ya udah bawa apa aja, terus makannya gimana pak? Sama kita. Ya udah. Kira kita jam 10 pagi kita naik lagi tuh bang. Itu sampai di Kalimati itu bener-bener nguber waktu tuh bang, itu bang. Sebentar bang, ini berapa orang total yang naik lagi? Kita waktu itu gua ditemenin sama 3 ranger, jadi berempat. Jadi buat Si Mas Andi nggak ikut? Marsandi standby di bawah, jadi buat konfirmasi apa namanya, informasi ke pihak keluarga gitu kan. Jadi kalau emang terjadi apa-apa, jadi Marsandi langsung kontak ke keluarga gitu kan. Jadi oke, waktu itu sampai di Kalimati itu jam 3:30 sore kalau nggak salah waktu itu. Kita langsung ngambil arah ke Sumber Mani, tempat air. Satu-satunya sumber air di Semeru di Kalimati kan di Sumber Mani. Kita di Sumber Mani itu sambil apa namanya investigasi lah gitu. Nah di situ kan di Kalimat di Sumber Mani itu dari atas ini ada pertemuan cabang tuh. Ini kayak semacam laharan gitu bang. Jadi kayak semacam jalur lahar atau kali gitu ya. Ketemu di sini. Nah, di sini nih di pas pertemuan cabang ini ada sebatang kayu yang sengaja ditancepin. Kan beda ya sengaja ditancepin sama batang kayu yang udah ada di situ ya. Sama tanda silang. Tanda silang di pasirnya itu, di pasirnya. Tanda silang sama jejak sepatu. Itu sama jejak sepatu yang mengarah ke Sumber Mani terus gitu, bablas ke bawah gitu kan. Tapi kita nggak tahu, tapi waktu itu gua nggak tahu itu arahnya kemana ya. Akhirnya dicek berdua tuh sama ranger itu, berdua yang nelusurin ke bawah. Nah sedangkan gua di sini berdua lagi sama ranger satu lagi standby di air itu sambil masak bang. Jadi begitu nih santai kan, kita tinggal istirahat lagi, tinggal makan dulu sebentar. Nah ternyata gini, dapat informasi waktu itu dari 2 ranger yang nelusurin ke bawah waktu itu ada jejak sepatu satu arah bang. Satu arah diikutin terus tuh, ditelusurin terus sampai ketemu pojokan tuh, sampai mentok sampai ke arah Sumber Mani. Nah herannya di situ nggak ada patahan bekas kalau bekas orang lewat kan kebaca lah ya, patahan atau bekas jejak kaki gitu kan. Di situ nggak ada bang. Yang herannya lagi nggak ada jejak kaki balik. Jadi jejak kaki satu arah aja, stop di situ. Hilang gitu jejak kaki? Iya di situ hilang. Ya mungkin persepsinya udah ngaco di situ, udah mulai ngaco deh. Karena waktu itu udah mau maghrib bang, udah mau maghrib waktu itu. Udah akhirnya yang 2 ini balik lagi kan, gitu. Dan kita balik lagi ke Kalimati karena udah malam bang, waktu itu udah masuk jam 6:30. Kita balik lagi ke pondokan Kalimati buat istirahat. Sekaligus saya nyeritain kronologis dari awal tuh bang, dari awal gua pisah sama Bang Daeng ini. Dari situ akhirnya gue ceritain semua kronologisnya dari awal sampai akhir, sampai gue terpisah gimana ya. Si pihak ranger pun ini kebingungan gitu loh. Ini yang bener masa cuman gara-gara kencing, kamu kencing tiba-tiba kok hilang? Masa nggak kelihatan sama sekali, Rip? Ya enggak pak, bener-bener sama sekali nggak kelihatan. Saya bilang begitu, gue bilang begitu kan. Ya udah gini aja deh, besok kita sisir lagi, kamu sekarang kita istirahat dulu. Udah kita istirahat sampai 1 malam di situ. Tanggal 22 Desember 3 ranger itu mulai nyisir tuh bang, dari Sumber Mani nyisir ke arah Kalimati, dari Kalimati turun ke bawah ke arah pondokan Kalimati gitu kan. Nggak nemu tanda-tanda di situ. Akhirnya
Tanggal 23 Desember kalau nggak salah waktu itu baru mulai tuh bang, diadain open SAR. Di situ langsung dikerahin kalau nggak salah sekitar 30 orang dulu, terus bertambah sampai totalnya 120 personil waktu itu. 120 personil dibagi beberapa seru tuh waktu itu. Dari relawan, dari Mapala, dari Basarnas, semua turun tuh di situ. 120 orang, bayangin, nyari 1 orang bang. Lanjut sampai kan kalau di pencarian itu kan ada limit bang, 2 minggu. Setelah pencarian 2 minggu itu nggak ada hasil bang, jadi nihil. Itu ikut juga pencariannya? Gua waktu itu sempet nemenin pencarian itu sampai 11 hari. 11 hari itu pun kalau gua nggak dipaksa suruh turun sama pihak berwajib, sama pihak kepolisian. Waktu di kontak pakai HT dari bawah, dari pos bawah, Arif bisa nggak bisa, mau nggak mau harus turun gitu kan. Udah itu akhirnya mau nggak mau kan, gua karena itu udah dipaksa suruh turun, gua turun akhirnya. Udah Boleh selesai. diceritain bang proses pencariannya yang masih lo inget? Selama 2 minggu itu ada sih kejadian yang nggak masuk akal waktu itu. Pas waktu masuk pencarian, gue masih ada di situ waktu itu, masih ada hari ke-9 atau hari ke-8 itu waktu itu, pas open SAR waktu itu. Jadi gini, gue kan standby di pos, jadi nggak boleh gue suruh ikut, takutnya malah bukannya ini malah gue disar malah kan. Posnya di mana? Di Kalimati waktu itu. Masih di Kalimantan. Kalimati. Pos kosarnya di bawah, di biasa di Ranupani. Itu di Kalimati pos ini sarnya. Di situ waktu hari ke-8 ya kalau nggak salah waktu itu, gue ngedenger di HT nih bang, ngedenger percakapan tim SAR waktu itu. Tolong konfirmasi ini ada temuan gitu kan. Temuan kayak tas gitu bang. Jadi kayak dari kan tim SAR itu ngelihat dari jauh itu emang posisinya ada di bawah jurang. Ada di bawah jurang waktu itu sekitar kedalaman kalau nggak salah menurutnya 20 meteran. Dia tim SAR di atas lihat ke bawah itu ada tas bang. Tas warna merah. Coba tanyain ke Arif gitu kan. Dia bilang, iya bener pak, itu tas saya mungkin itu gitu kan. Emang warna merah saat itu? Iya, saya pakai tas warna merah gitu, merah hitam. Begitu diturunin, disusurin ke bawah bang, itu ya bener-bener aneh bang ya. Itu kondisi cuaca cerah bener-bener, bapak maksudnya nggak terlalu berkabut lah, tapi masih agak-agak gerimis. Diturunin, disusurin. Setelah diturunin itu ternyata malah cuma sebatang kayu bang, kayu. Padahal tadi orang-orang ngeliat itu tas warna merah. Banyak yang lihat. Di part terakhir. Gue nggak percaya teman gue belum mati, gue bilang gitu kan. Kalau ini emang bener-bener ini lo, tolong jawab pertanyaan gue. Sekarang posisi lo di mana? Dibilang begini bang, gue bingung. Minah nangis, ibu nangis, orang diem.